सोच ले साथिया दिल लेके मैं आ गया. Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di alur cerita film India. Bagi kamu yang suka film romantis, maka film yang berjudul Natum Janu Nahum ini sangat tepat untuk menemani waktu luang kalian. Film ini dibintangi Hrithik Roshan sebagai Rahul Sharma, Saif Ali Khan sebagai Akshay Kapoor, dan Esa Dul sebagai Esa Malhotra. Film ini rilis tahun 2002 lalu. Seperti apakah keseruan ceritanya? Tongkrongin terus channel Mandalika Film 21 dan usahakan nonton videonya dari awal sampai akhir agar memahami jalan ceritanya secara utuh. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Esa Malhotra merupakan seorang gadis cerdas dan juga ceria yang baru saja lulus kuliah dari Universitas Simla. Esa pulang ke rumahnya di Dehradun dan disambut dengan penuh cinta oleh keluarganya. Satu waktu, Esa menceritakan kisah cintanya kepada beberapa sepupunya. Adegan flashback saat Esa kuliah dulu. Esa menemukan catatan seorang pria yang merupakan alumni mahasiswa di kampusnya, yang membuat Esa merasa jatuh hati setelah membaca catatan tersebut. Esa menelpon sebuah stasiun radio untuk meminta lagu kesukaan pria yang membuatnya jatuh hati itu. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang tertulis di catatan tersebut. Seorang pria yang tidak diketahui segera menelpon stasiun radio yang sama, kemudian mengatakan jika dialah yang telah menulis catatan tersebut. Dia ingin bertemu dengan gadis yang menelpon tadi. Gadis yang jatuh cinta dengan cinta seperti dirinya. Penyiar radio menetapkan tanggal dan waktu untuk pertemuan mereka. Pria tersebut adalah Rahul Sharma yang merupakan seorang fotografer dari Mumbai. Rahul datang ke stasiun tersebut, namun hanya diberikan sepucuk surat oleh penyiar radionya. Di surat tersebut tidak menyebutkan nama Esa dan alamat lengkapnya. Esa hanya menyertakan nomor kotak pos dan kota asalnya yakni Dehradun. Sehingga mereka bisa saling berkirim surat dan mengambil suratnya dengan datang ke pos masing-masing. Karena saat itu Esa ingin fokus pada kuliahnya. Namun dia yakin suatu hari nanti mereka akan dipertemukan. Hingga saat ini mereka tidak saling bertemu atau bertukar nomor telepon. Mereka juga tidak memberitahu nama mereka masing-masing. Namun terus menulis surat satu sama lain hingga cinta di antara mereka terjalin kuat. कॉलेज में तो हर स्टूडेंट का अलग पीओ बॉक्स नंबर हो. देखते कि वो हमें कैसे मिलाता है और वो भी उसे जिसके ख्याल. Di tempat lain, seorang pria bernama Akshay dikejar oleh kekasih wanita yang ia kencani. Dia berlari meminta tolong pada Rahul, sahabatnya sedari kecil. Mereka berdua akhirnya ditinju pria tersebut. Ya, आधा भी हाथ मुझे पड़ जाता ना, तो एक भी हड्डी नहीं. Akshay yang merupakan pria playboy dan tidak pernah jatuh cinta bertanya pada Rahul, gadis seperti apa yang akan membuat Rahul jatuh cinta. लेकिन वो कौन जाएगा? चलो मुझे तो पता चल जाएगा. Rahul menceritakan wanita impiannya. जिसकी मुस्कुराहट जो इतनी खूबसूरत हो पर समझदारी उसमें बड़ों जैसी हो. वो जो बच्चों जैसी भोली हो. Rea, sepupu Esa, berusaha memberitahu Esa jika ada surat untuknya, namun Esa tidak mengerti. Mereka akhirnya membuat kode jika ada surat yang datang untuk Esa. Rahul dan Esa semakin saling mengenal melalui surat mereka. Rahul meminta Esa mengirimkannya hadiah karena besok dia akan ulang tahun. Esa memberikan boneka kesayangannya pada Rahul. Suatu hari, Rahul dan Akshay pulang bersama. Mereka mendapati Tania, salah satu pacar Akshay, datang ke rumahnya bersama orang tuanya.
Tania ingin segera menikah dengan Aksai. Orang tua Aksai senang mendengar itu. Karena selama ini mereka ingin Aksai menikah, namun dia selalu menolak. Aksai menakut-nakuti Tania jika orang tuanya tidak akan bersikap baik kepada menantunya. मुझे तो आज तक पता ही नहीं कि बाप का प्यार क्या होता है। मन में वो तुम्हें टॉर्चर करने का प्लान। मेरी माँ 100%। Tania kemudian datang kepada orang tuanya dan mengajak mereka pergi. Dia tidak ingin menikah dengan Aksai yang pembohong. Tania sadar jika Aksai berbohong mengenai orang tua Aksai yang kejam. Tania sangat mencintai Aksai, tapi dia sadar jika Aksai tidak pernah jatuh cinta. तानिया जैसे लड़की इस घर में। Kakek Esa memintanya menghubungi seorang fotografer untuk mempromosikan toko mereka. क्योंकि इस फोटो में एक दुल्हन की घबराहट और खुशी। फोटोग्राफर को चुनना है, लेकिन ये काम हमें। Esa menghubungi temannya bernama Ana untuk menanyakan nomor fotografer handal yang ada di Mumbai. Ana memberikan nomor telepon Rahul. Esa akhirnya menelpon Rahul untuk memintanya bekerja dengannya. Rahul menolak karena dia sudah memiliki jadwal pekerjaan yang lain. जो मैं बिल्कुल भूल गया। Honestly, अगर मैं चाहूँ। Tidak lama, Rahul menelpon Esa dan mengatakan jika dia setuju bekerja dengannya dan akan datang ke Dehradun. Setiba di Dehradun, Rahul menemui Esa. Mereka tidak sadar jika mereka adalah orang yang mereka cari selama ini. Rahul diterima baik di keluarga Esa. मम्मी, ये राहुल है। ये चाचा, चाची, ये हैं एशा के पापा। Saat sedang foto keluarga, Rea memberitahu Esa ada kiriman untuknya. Hai Rahul. Selain surat, kali ini Esa mendapat hadiah. आज मैं Rea meminta Rahul dan Esa datang ke acara yang diadakan di sekolahnya. Esa dan Rahul setuju. Di acara itu, Esa meminum minuman yang dicampur minuman keras hingga membuatnya mabuk. Melihat tingkah aneh Esa, Rea meminta Rahul mengalihkan tingkah Esa dengan mengajaknya berdansa. Keesokan harinya, Esa datang pada Rahul untuk memintanya supaya tidak menceritakan perbuatannya semalam pada kakeknya. Rahul setuju dengan syarat Esa mau menjadi modelnya. Kini mereka berteman. Esa mengingatkan Rahul untuk jangan terlambat saat besok mereka pergi ke Mosore untuk syuting video klip. Sesampai di sana, Rahul dan Esa dikabarkan jika model video klipnya berhalangan datang. Esa dan Rahul diminta menjadi model dadakan oleh sutradaranya. Berkali-kali mencoba, namun mereka gagal. Cut. Madam, don't Adam. Kini mereka saling menghibur dan menguatkan hingga syuting pun berhasil. Kakek Esa bangga dengan pencapaian Esa. Kini kakeknya berencana untuk menikahkan Esa dengan anak sahabat keluarga mereka. लड़का देखा है। Esa menemui Rea untuk menceritakan jika kakeknya akan menikahkannya dengan pria yang tak dicintainya. Rea menyarankan supaya Esa meminta solusi pada Rahul. उनको पता चल जाएगा कि वो कौन है, कैसा है, तब Esa pergi ke penginapan Rahul. Sesampai di sana, Esa mendengar pesan telepon dari Aksai yang menanyakan pendapatnya mengenai Esa, wanita yang dijodohkan dengannya. सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करते करते बिता पाऊंगा या नहीं, तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगा, लेकिन Rahul tidak tahu harus berbuat apa saat Esa mengetahui tujuannya ke Dehradun.
Esa merasa dibohongi mengenai hubungan pertemanan mereka. Menurut Esa, Rahul hanya datang untuk menilai dirinya hanya karena permintaan Aksai. Ternyata selama ini, Rahul diminta Aksai untuk melihat apakah Esa adalah wanita yang bisa dicintai Aksai sebagai istrinya. मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मैं अब आ सकता हूँ। Esa menceritakan kepada kakeknya jika dia mencintai orang lain yang selama ini berkirim surat dengannya. Namun Esa tidak mengetahui siapa orang tersebut. Kakeknya memberikan kesempatan pada Esa meminta pria dalam surat itu menemui mereka. Esa segera mengirimkan surat dan meminta pria itu bertemu dengan keluarganya di tempat dan waktu yang ia tentukan. Esa dan kakeknya bersiap menemui pria dalam surat itu. Namun Aksai dan keluarganya lah yang justru datang menemuinya. Sedangkan Rahul belum membaca surat dari Esa. Aksai menemui Rahul dan menceritakan jika dia merasa jatuh cinta pada Esa. क्योंकि वो बिल्कुल तेरे जैसी है। What? क्या ईशा वो लड़की है जिसके लिए तू सब कुछ छोड़ सकता है? तू मेरा भाई है। Rahul ikut bersama Aksai untuk melamar Esa ke rumahnya. राहुल भी मेरे बेटे जैसा ही है। Rahul menjelaskan pada Esa jika selama ini dia datang bukan untuk menilainya, melainkan untuk melihat apakah Esa adalah wanita yang akan dicintai Aksai selamanya. Aksai terkejut mendengar jika pendeta menetapkan pernikahannya 6 bulan kemudian. Sedangkan kini Aksai sangat ingin menikahi Esa, wanita yang membuatnya jatuh cinta sejak pandangan pertamanya. Di hari pertunangannya, Esa mendapatkan surat. Dia diminta datang ke suatu tempat dengan membawa pesawat yang pernah dia berikan. Sedangkan dia akan membawa boneka yang diberikan Esa dulu. Esa berlari menemuinya. Dari kejauhan, Rahul melihat Esa membawa pesawat yang ia berikan dulu. Rahul terkejut dan sangat sedih. Ternyata wanita itu adalah Esa, wanita yang akan menikah dengan sahabatnya. Secara diam-diam, Rahul mengembalikan boneka Esa, kemudian pergi tanpa menemuinya. Dalam sedih, Esa kembali ke acara pertunangannya. Saat akan memakaikan cincin, Aksai meminta pada keluarganya untuk bicara berdua dengan Esa. Aksai menjelaskan jika ini kali pertamanya dia jatuh cinta dan secara pribadi meminta Esa menikah dengannya. Esa terdiam. तुम मुझसे शादी करोगी? हो सकता है तुम्हारा भी कोई अतीत हो, कोई हो। Mereka kembali pada keluarga mereka dan Aksai memasangkan cincin di jari Esa tepat di hadapan Rahul. Selang beberapa lama, Esa diajak keluarganya berkunjung ke rumah Aksai. Melihat Aksai dan Esa sangat kaku saat bertemu, Rahul mencoba mencairkan suasana. लेकिन दोस्ती तुम्हें अपने आप करनी होगी। ओके। Aksai membawa Esa jalan-jalan keluar dengannya. Esa yang masih kecewa mempertanyakan kenapa Aksai mengirim Rahul untuk menilainya jika dia mencintai Esa. Untuk membujuk Esa, Aksai membelikan gaun dan meminta Esa memakainya saat pesta penyambutannya dan keluarganya. Aksai dan Rahul bersiap menjemput Esa. Tiba-tiba, beberapa mantan Aksai datang dan mendekatinya. Aksai buru-buru pergi karena tidak ingin dilihat Esa bersama gadis-gadis itu. Dia meminta Rahul mengantarkan Esa. Esa datang dan Rahul melihat jika Esa merasa tidak nyaman dengan gaun yang dibelikan Aksai. Dalam perjalanan, beberapa pria menggoda Esa. Rahul terlihat marah, namun Esa meminta Rahul tidak meladeni mereka dan segera pergi. सब इंतजार कर रहे हैं, प्लीज चलो राहुल। राहुल Melihat Esa menangis, Rahul kembali untuk menghajar pria tadi. Sesampainya
Sampai di pesta, Aksai berdansa dengan Esa. Resleting baju Esa perlahan terbuka. Rahul merangkul Esa dan memperbaiki resleting bajunya. Esa tersenyum. Secara tidak sengaja, seorang pelayan menumpahkan minuman di baju Esa. Keluarganya segera datang dan meminta Esa segera mengganti bajunya. Esa mengatakan jika dia tidak ingin menikahi Aksai karena mencintai pria lain. Esa memberitahu Aksai jika dia jatuh cinta pada seseorang yang selama ini berkirim surat dengannya. Aksai menantang Esa, jika dia bisa membawa pria itu datang padanya, maka dia akan merelakan Esa dengannya. Namun jika tidak, maka dia akan menganggap pria yang dicintai Esa tidak pernah ada dan akan tetap menikahi Esa. जिसे तुम प्यार करती हो, उसे ढूंढ और ढूंढ के लाओ उसे। समझ गया कि ऐसा कोई लड़का है ही नहीं। Esa datang ke kantor pos di Mumbai dan mencari tahu siapa pemilik box nomor 143. Namun petugas pos tidak bisa memberitahunya. Esa meletakkan boneka yang dikembalikan Rahul pada box miliknya. Tidak lama, Rahul datang untuk menutup box miliknya. Petugas meminta Rahul harus mengosongkan box miliknya sebelum berhenti menggunakannya. Rahul menemukan boneka yang diletakkan Esa dan mengambilnya. Aksai meminta pada Rahul untuk berpura-pura menjadi orang yang mengirimkan surat pada Esa. Dia meminta Rahul menelpon dan memutuskan hubungan dengan Esa supaya Esa berhenti berharap pada pria penulis surat itu. Awalnya Rahul tidak ingin melakukannya karena menurutnya itu salah. Namun melihat Aksai yang begitu mencintai Esa, Rahul menuruti keinginan Aksai. Dia bisa mengorbankan cintanya demi sahabatnya. Rahul menghubungi Esa dan mengatakan akan mengakhiri hubungan mereka. Esa sangat sedih mendengar itu. Dia hanya meminta pria itu memberitahukan siapa namanya. Tak sanggup mendengar tangis Esa, Rahul mengakhiri teleponnya. Dalam sedih, Rahul kemudian membakar semua surat dari Esa dan pergi ke Kanada, tempat tinggal kakeknya. Sementara itu, Aksai dan Esa akhirnya melangsungkan pernikahannya. 4 tahun kemudian, saat Aksai berlibur ke Kanada, Aksai mengejar anaknya yang ia beri nama Rahul. Tak sengaja Aksai bertemu Rahul. Aksai mengatakan jika dia mencari Rahul kemana-mana. Dia tidak tahu alasan Rahul pergi darinya. Tidak lama, Rahul kecil melihat mamanya dan memanggilnya. Rahul berpikir dia akan bertemu Esa. Akan tetapi, malah bertemu dengan Tania yang sekarang merupakan istri Aksai. Aksai menjelaskan bahwa dia tidak dapat menikahi Esa yang tidak pernah mencintainya dan hanya mencintai pria di surat itu. Namun dia heran kenapa sampai saat ini pria itu tidak pernah menemui Esa. Sekelompok pekerja membawa foto Esa yang akan ditunjukkan di pameran yang digelar Rahul. Seketika Aksai sadar Rahul adalah pria penulis surat itu. Dia tidak bisa menemui Esa karena telah mengorbankan cintanya untuk sahabatnya. Aksai terharu dengan pengorbanan Rahul. Rahul kembali ke India dan segera menemui Esa ke rumahnya. Namun sekali lagi, dia mendapati pesta pernikahan sedang digelar. Tiba-tiba Esa datang dari belakangnya. Sadar akan kedatangan Rahul, Esa tersenyum. Rahul kemudian mengeluarkan boneka yang diberikan Esa pada si pria penulis surat. Melihat pria itu adalah Rahul, Esa segera berlari memeluknya. Film pun selesai dengan happy ending. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya. क्षमा झम झंझारावम